Kali ini cerita datang dari Richmond, London, United Kingdom sekitar pada tahun 1879. Diceritakan bahwa seorang wanita muda yang telah keji membunuh seorang majikannya dengan cara yang begitu amat sadis, dengan cara direbus, hingga kisah darinya terkenal dengan nama The Barnes Mystery. Tidak usah berlama-lama, mari kita ke kisahnya. Pertama, kita kenalan dulu dari aktor cerita utama kita, yaitu Kate Webster. Nama asli darinya adalah Catherine Lawler, lahir pada tahun 1849 di Killin, Wexford. Dia menjadi seorang kriminal sejak masih usia muda dengan cara menjadi pencuri, pencopet untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak pelarian, kabur dengan hasil curiannya, dan menjadi buronan sudah menjadi pelekat status kehidupannya saat itu. Pernah dikisahkan bahwa Webster pernah kabur ke Liverpool dengan hasil curiannya, tapi setibanya di London, tak lama kemudian dia ditangkap dan diadili dengan penjara 4 tahun saat ia masih berusia 18 tahun. Setelah dia bebas, dia pergi ke pusat kota London untuk mencari pekerjaan yang pada saat itu kabarnya dia menjadi pembantu rumah tangga. Ternyata benar, pada tahun 1873 dia menetap di Rose Garden, Hammersmith, London, menjadi juru masak rumah tangga di keluarga seorang kapten angkatan laut. Selama bekerja di sana, dia menikah dengan seorang pria bernama Strong. Di tahun setelahnya, pada tahun 19 April 1874, dia melahirkan seorang anak, namun ditelantarkan dan ditinggal oleh suaminya tanpa dukungan apapun. Dengan keadaan terpaksa, Webster melakukan kembali aksi kriminalnya dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anaknya. Seperti biasa, dia tertangkap dan menjalani hukuman penjara sebagai akibatnya berulang kali. Setelah dibebaskan di Wandsworth pada tahun 1877, dia kembali mencari pekerjaan rumah tangga. Sempat menjadi pembantu di keluarga Mitchell di Teddington, namun ia merasa keluarga ini tidak memiliki barang-barang yang layak untuk dicuri, lalu berpindah lagi mencari yang lain. Nama yang digunakan untuk mencari pekerjaannya berbeda-beda, terkadang Webster, Keats, Lawler, Webbs, atau dan lain sebagainya. Selama di penjara, Webster menitipkan anaknya kepada rekannya yang bernama Sarah Chris. Pada tanggal 13 Januari 1879, Kate mulai bekerja untuk Nyonya Julia Martha Thomas yang berlokasi di Finn Cottage, Park Road, Richmond No. 2. Pada awalnya antara Webster dan Nyonya Julia ini sangatlah cocok. Nyonya Julia merasa cocok dan senang dengan Kate bisa bekerja dengannya. Terlebih lagi bagi Webster, si majikan adalah orang yang cukup mapan, kaya, yang berpenampilan glamor eksentrik. Namun usianya sudah tak muda lagi, yaitu sekitar 50 tahunan. Namun selang beberapa waktu, kualitas pekerjaan Webster dinilai menurun dan semakin buruk setelah Nyonya Julia mengetahui bahwa Webster sering berkunjung ke pub yang kita kenal atau berminuman keras. Nyonya Julia sang majikan pun menjadi jengkel dengan Webster. Setelah banyak beberapa teguran sudah diperingatkan kepadanya, hingga pada akhirnya karena sudah tak tahan dan dia tak mau berubah sama sekali, Nyonya Julia melayangkan surat pemecatannya yang berlaku pada 28 Februari tepat pada hari Jumat. Sebenarnya Nyonya Julia sadar akan apa yang akan terjadi nanti selama menunggu pada tanggal pemecatan tersebut. Dia pun jadi semakin takut pada Webster, yang mana pada akhirnya untuk meredam ketakutannya dia meminta teman-teman gerejanya untuk menginap menemani di rumahnya tersebut. Singkat cerita, akhirnya pada tanggal yang ditentukan tersebut tiba. Namun Kate Webster tak menemukan pekerjaan penggantinya dan tidak punya uang akomodasi untuk pergi. Untuk itu dia memohon izin kepada Nyonya Julia untuk tetap tinggal hingga akhir pekan, yang mana sebenarnya dia takut dan ingin Kate Webster segera pergi. Namun karena dia berbaik hati dan pasti dengan berat hati, dia pun mengizinkannya. Disinilah kebaikan seorang majikan tersebut berbuah fatal, yang juga mengakibatkan hilangnya nyawa dirinya sendiri di tangan seorang pembantunya. Pada tanggal 2 Maret 1897, tepatnya pada hari Minggu, Nyonya Thomas pergi ke gereja untuk menjalankan ibadah kebaktian. Kate Webster diizinkan untuk libur di Minggu sore, tetapi dengan catatan dia harus kembali tepat waktu agar Nyonya Thomas dapat pergi ke gereja pada malam harinya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Webster untuk mengunjungi anaknya yang diasuh oleh Sarah Chris.
Singkat cerita, dia hendak kembali ke kediaman Nyonya Julia. Dalam perjalanan balik, dia masih sempat untuk mampir ke bar untuk minum. Hingga pada akhirnya dia terlambat kembali. Akhirnya Nyonya Julia pun memarahinya dengan gamblang dengan wajah yang tidak menyenangkan. Lalu dengan bergegas pergi untuk segera ke gereja. Sesaat tiba di gereja, rekan-rekan jemaatnya memperhatikan Nona Julia tampak gelisah, yang mana semua teman gerejanya tahu bahwa Nyonya Julia gelisah karena takut dan mencurigai pembantunya yang tidak jujur, suka merampok, dan bahkan takut sesuatu akan terjadi setelah dia memarahinya tadi. Nyonya Thomas meninggalkan gereja sebelum kebaktian berakhir dan pulang ke rumah. Dengan sedih tanpa meminta siapapun untuk menemaninya, apa yang terjadi selanjutnya tidak jelas. Sebelum dieksekusi, Webster bercerita di pengadilan bahwa saat itu di malam saat dia Nyonya Julia pulang dari gereja, mereka berdua bertengkar hebat lagi, di mana Nyonya Julia dengan usia 50 tahunan lebih melawan Kate Webster yang masih muda jadi kewalahan. Dengan murka, Kate Webster mendorong dari lantai 2 jatuh ke lantai dasar. Dengan jatuh keras tersebut, Nyonya Julia jadi sekarat dan masih bisa berteriak dalam kritisnya. Bingung dan panik akan hal tersebut, takut ada tetangga yang mendengarnya yang akan menjadi masalah serius. Dia membungkamnya dengan cara mencekiknya hingga tewas di tangan Kate Webster. Tak cukup di situ, dia juga menghancurkan muka Nyonya Julia dengan menggunakan kapak hingga tak dikenali kembali wajahnya. Dalam pengadilan, tetangga Nyonya Julia yang bernama Nyonya Yves pada malam itu bersaksi bahwa mendengar suara keras jatuhnya korban tersebut. Namun Nyonya Yves tak memperdulikannya, yang mana ia menganggap itu adalah jatuh benda biasa. Panik sangat luar biasa bahwa Kate Webster dirinya telah membunuh dan mengambil nyawa seseorang dengan tangannya sendiri. Dia berpikir bagaimana caranya agar tidak dicurigai dan tidak terdeteksi, yang mana apabila dia meninggalkan kabur begitu saja mayatnya pasti akan segera ketahuan. Tidak berpikir panjang, Kate Webster menjadi pikiran gelap, yang mana ia memutuskan untuk memutilasi atau memotong-motong tubuh Nyonya Julia dalam beberapa bagian kecil-kecil dengan menggunakan pisau cukur dan gergaji daging, dan membuang bagian-bagian tersebut dengan cara tersebar ke beberapa tempat. Namun semua potongan bagian tubuh-tubuhnya tersebut termasuk penggalan kepalanya ia rebus dulu di panci tembaga panas yang sudah disiapkan sebelumnya. Hal ini ia lakukan agar tidak mengeluarkan bau mayat menyengat saat dibuang nantinya. Kate Webster mengakui bahwa dia juga merasa jijik sebenarnya melakukan hal keji tersebut dengan darah membanjiri di mana-mana. Setelah beres pada malam itu, Kate Webster membungkus semua itu pada kotak kayu kecuali kepalanya dan satu kakinya yang tak cukup. Maka dari itu ia membungkusnya dengan kantong hitam. Bahkan Kate pernah mencoba untuk menjual minyak lemak dari Nyonya Julia. Namun Nyonya Yves atau tetangganya tersebut mencium dan mencurigai bau yang tak sedap, lalu melaporkannya. Selama 2 hari, Senin dan Selasa, ia membersihkan rumah tersebut dari perbuatannya dengan sangat teliti agar tidak meninggalkan bekas apapun. Lalu ia memakai gaun korban di lemari milik Nyonya Julia. Selasa sore dia pergi menemui seseorang untuk merencanakan menjual rumah tersebut beserta isinya dengan menyamar dan memakai nama Nyonya Julia. Dan selama dalam perjalanannya, dia diam-diam membawa kotak berisi potongan tubuh tersebut dan membuangnya satu persatu dengan cara tersebar di berbagai tempat. Dibantu oleh seorang porter muda bernama Robert yang turut sempat juga membawa tas tersebut, yang menurutnya kotak tersebut sangatlah berat sekali. Dan sesampainya di jembatan Richmond, Kate Webster meminta Robert untuk membantunya membuang isinya ke sungai di jembatan tersebut beserta kotaknya. Ada kecurigaan saat Robert membuangnya dengan bau daging yang tak sedap yang sudah direbus. Seketika Webster segera mengajaknya pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Kotak tersebut baru ditemukan oleh tukang batu bara di keesokan harinya dan terkejut saat membuka isinya, lalu melaporkannya pada inspektur kepolisian di Barnes. Polisi lalu menyuruh forensik untuk menyelidiki temuan tersebut. Benar, hasil penyelidikan tersebut potongan tubuh seorang wanita yang sudah direbus, namun sangat mustahil untuk mengidentifikasinya tanpa adanya kepala. Di hari-hari berikutnya, Kate Webster sudah membiasakan diri dengan identitas barunya menggunakan nama Nyonya Julia alias mantan majikannya tersebut, dengan mendesak seseorang yang bernama Henry Porter untuk membantunya menjual semua kekayaan milik Nyonya Julia tersebut, yang mana Henry tidak tahu akan kepemilikan asli kekayaan tersebut. Tak lama kemudian Henry memperkenalkannya dengan seorang pemilik usaha pub bar minuman bernama George,
dan seorang pedagang bisnis untuk membujuknya membeli rumah tersebut. Tak butuh waktu yang lama, Kate Webster begitu akrab dengan Church dan sering untuk pergi keluar minum. Tak lama kemudian surat kabar mulai beredar tentang penemuan kotak berisi potongan manusia di dalamnya yang menyebutnya dalam koran tersebut dengan julukan The Barnes Mystery. Kate Webster mengetahui hal tersebut dan dalam wajah polos tanpa bersalah yang sebenarnya dia sangat panik, ditambah lagi porter muda yang sebelumnya membantunya membuang kotak tersebut tahu betul bahwa di koran yang beredar adalah kotak yang ia buang di jembatan Richmond kala itu bersama seorang wanita, dan dia pun bercerita kepada ayahnya beserta keluarganya. Berita pun mulai tersebar dari sini. Di sisi lain, Kate Webster membuat kesepakatan harga dengan keluarga Church untuk harga rumah dan perabotannya dan segera mengatur jadwal pemindahannya. Tak heran bila Nyonya Ives merasa curiga sebagai tetangga dekatnya dan segera menanyakan kepada Kate Webster apa yang telah terjadi. Nyonya Church atau istri dari pembeli tersebut menemukan dompet milik Nyonya Julia sang majikan di salah satu gaun. Diperiksalah isi dompet tersebut yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan yang menuai kecurigaan. Keesokan harinya, seorang pengacara bernama Manhenik yang juga kenal dengan Nyonya Julia sebelumnya melaporkan hal tersebut. Yang tak lama kemudian polisi datang untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dan ternyata benar, ditemukan pisau cukur, kapak, dan beberapa tulang yang hangus, serta ditemukan gagang kotak yang patah pas dengan kotak yang ditemukan di sungai. Pada tanggal 23 Maret, polisi memutuskan untuk mengumumkan bahwa Kate Webster yang berhubungan dengan kasus kematian Nyonya Julia dan pencurian atas barang-barang miliknya. Kabar tersebut membuat Kate Webster kabur melarikan diri ke Irlandia bersama anaknya ke rumah pamannya. Namun beberapa hari setelahnya, polisi melacak dan mengetahui dia tinggal, dan dia ditangkap pada 28 Maret. Dia diseret kembali ke London untuk mengikuti proses peradilan. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret, dia didakwa telah melakukan pembunuhan tersebut. Sebenarnya banyak cerita tentang permasalahan saat di peradilan yang bisa diceritakan. Namun menurut saya itu tidak penting, jadi tidak usah diceritakan karena akan menambah panjang ceritanya. Pada Selasa sore 8 Juli, Hakim Pengadilan mempertimbangkan banding yang diajukan oleh Kate Webster untuk hukuman mati. Hakim sebenarnya bisa mempertimbangkan putusan tersebut dengan alasan yang harus jelas. Pada saat itu Kate Webster beralasan bahwa dia sedang hamil. Namun pada saat diperiksa lebih lanjut, ternyata dia berbohong untuk alasan tersebut. Dan secara langsung penolakan banding serta eksekusi mati harus terus berlanjut. Hal yang mengejutkan bahwa saat sebelum dia dieksekusi pada malam harinya, seorang pendeta Katolik yang merawatnya bernama Pastor McHenry, Kate Webster berkata bahwa sudah tidak ada jalan lain untukku berusaha untuk hidup. Kini sudah saatnya aku pasrah dengan nasib yang diberikan. Lebih baik aku dieksekusi mati saja daripada harus hidup dengan kesengsaraan dan penuh penipuan. Jadwal eksekusi gantung sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 29 Juli 1879 di penjara Wandsworth. Saat hari eksekusi telah tiba, metode yang digunakan oleh sang eksekutor bernama William Marwood adalah eksekusi tali panjang, yang mana ini adalah metode baru yang digunakan pada masa itu yang mana lebih efektif. Pelaku yang digantung akan lebih cepat mati seketika daripada dengan tali pendek sebelumnya. Bila tali pendek, orang yang dieksekusi akan memberontak, menderita untuk mati secara perlahan. Dan masa eksekusi Kate Webster ini sudah tidak dengan disaksikan secara gamblang di publik seperti sebelum-sebelumnya, namun sudah berubah kebijakan peraturan dengan digantung secara diam-diam di dalam ruang khusus untuk eksekusi mati tanpa disaksikan oleh publik. William Marwood memakaikan tudung kain putih untuk membungkus kepalanya, melilitkan tali jerat di lehernya dengan sisa tali agak panjang menjuntai di punggungnya. Kata-kata terakhir dari Kate Webster sebelum mati adalah, "Tuhan, kasihanilah aku." Setelah siap, William segera menarik tuas untuk membuka pijakan Webster. Dia terjatuh sekitar 8 kaki. Seketika itu Kate Webster langsung mati. Untuk memastikan bahwa Webster telah mati, mereka membiarkan jenazahnya menggantung selama kurang lebih 1 jam sebelum diturunkan lalu dimakamkan. Setelah persiapan pemakaman selesai, Kate Webster dimakamkan di lapangan latihan di Wandsworth dengan tanpa ada penanda makamnya. Entah apa maksudnya kita tidak tahu. Hanya saja dia tercantum catatan penjara yang ditulis tangan sebagai Catherine Webster yang dimakamkan pada 29 Juli 1879.
Begitulah kisah dari seorang wanita membunuh majikannya sendiri dengan sangat keji, brutal dan tidak manusiawi sama sekali yang bernama Catherine Webster di tahun 1879. Bagaimana menurut kalian dan apa pendapat kalian tentang kisahnya? Karena bagiku sendiri dia adalah seorang monster iblis dalam dirinya yang menyamar menjadi manusia. Bagaimana tidak, dia telah merenggut nyawa seseorang dengan cara yang tidak biasa dan bahkan bikin muntah untuk mendengar ceritanya sendiri. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kisah. Pesan buat kalian, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum. Terima kasih, see you dan bye.